Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siski Azizah, NIM 34 2018 028, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Tim Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Muara Padang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi. Untuk bab 1 itu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, di kelas 10 terdapat pokok bahasan yang dianggap sulit oleh siswa, yaitu pada materi keanekaragaman hayati, karena dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar semester sebelumnya menunjukkan dalam satu kelas sebanyak 43% siswa tuntas dan 57% siswa tidak tuntas dalam pembelajaran keanekaragaman hayati dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 75. Nah, hal ini karena pembelajaran yang dilakukan masih teacher center atau berpusat pada guru, sehingga pengetahuan yang didapat oleh siswa hanya pengetahuan dari guru. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi yang dapat membantu siswa dalam memahami materi ini. Nah, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk membantu siswa dalam memahami materi keanekaragaman hayati ini adalah dengan menggunakan permainan. Salah satu model pembelajaran yang memadukan permainan dan belajar dalam kelompok adalah model pembelajaran tim game turnamen. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Model Tim Game Turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Muara Padang. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang sebelum diterapkan model pembelajaran tim game turnamen. Yang kedua, bagaimana gambaran hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang setelah diterapkan model pembelajaran tim game turnamen. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model tim game turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang sebelum diterapkan model pembelajaran tim game turnamen. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang setelah diterapkan model pembelajaran tim game turnamen. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model tim game turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang. Selanjutnya, untuk hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara model pembelajaran tim game turnamen terhadap hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati di SMA Negeri 1 Muara Padang. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi siswa untuk memudahkan siswa dalam memahami materi keanekaragaman hayati dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, bagi guru untuk memberikan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pembelajaran pada materi keanekaragaman hayati terkait dengan hasil belajar siswa. Kemudian meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar dengan menggunakan model tim game turnamen. Yang ketiga, bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran IPA khususnya biologi di sekolah yang bersangkutan. Kemudian memberikan masukan dalam upaya untuk mengembangkan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan peneliti, menambah wawasan serta pengalaman peneliti dalam penelitian eksperimen dan pembelajaran tim game turnamen. Selanjutnya, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Untuk yang pertama, ruang lingkup. Untuk jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimen, kemudian populasi penelitiannya yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Muara Padang. Kemudian variabel penelitiannya untuk variabel bebasnya adalah model pembelajaran tim game turnamen. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Dan untuk tempat penelitiannya sendiri di SMA Negeri 1 Muara Padang dan waktu penelitiannya semester ganjil tahun 2020 dan untuk nilai KKM-nya itu 75 dan pokok bahasanya konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Untuk yang kedua, keterbatasan penelitiannya yaitu yang pertama, model tim game turnamen atau TGT untuk kelas eksperimen dan direct instruction untuk kelas kontrol. Kemudian materi biologinya adalah keanekaragaman hayati pada submateri konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian untuk hasil belajar siswa ini meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menilai. Selanjutnya, definisi operasional.
Yang pertama, model pembelajaran tim game turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta reinforcement. Kemudian yang kedua ada hasil belajar adalah sejumlah kompetensi yang diperoleh seseorang setelah menjalani proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, materi keanekaragaman hayati adalah materi biologi yang diajarkan pada kelas 10 MIPA semester Gazal. Untuk bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, definisi belajar. Belajar adalah suatu tahapan perubahan tingkah laku individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah sejumlah kompetensi yang diperoleh seseorang setelah menjalani proses mengajar dalam jangka waktu tertentu. Benjamin Bloom yang secara garis besar membagi klasifikasi hasil belajar menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Selanjutnya, tim game turnamen. Model tim game turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Nah, menurut Slavin tahun 1995, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu yang pertama tahapan penyajian kelas atau class presentation. Nah, pada awal pembelajaran, guru mempresentasikan atau menyajikan materi, menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa dan memberikan motivasi. Yang kedua, belajar dalam kelompok atau tim. Nah, kelompok biasanya terdiri dari 5-6 siswa yang anggotanya itu heterogen secara akademik, jenis, kelamin, dan ras. Dan masing-masing kelompok diberi kode, misalnya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, dan seterusnya. Yang ketiga, permainan atau game. Nah, kebanyakan game ini terdiri dari pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor. Nah, skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. Yang keempat yaitu pertandingan atau class presentation. Nah, biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Untuk melaksanakan turnamen perlu diperhatikan untuk yang pertama membentuk meja turnamen, yang kedua menentukan ranking setiap siswa kelompok, yang ketiga menempatkan siswa yang memiliki kemampuan yang sama pada meja yang sama. Misalnya siswa pandai ditempatkan pada meja A dan seterusnya. Yang keempat, masing-masing siswa pada meja turnamen bertanding untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Yang kelima, skor siswa dari setiap kelompok yang punya jumlah kumulatif tertinggi ditentukan sebagai pemenang pertandingan. Nah, pengaturan meja turnamen ini bisa dilihat pada gambar di PPT. Yang kelima, penghargaan kelompok. Nah, pemberian penghargaan atau rewards berdasarkan pada rata poin yang diperoleh oleh kelompok dari permainan, di mana penghargaan ini akan diberikan kepada tim yang memenuhi kategori rata poin sebagai berikut. Nah, bisa dilihat pada tabel 2. Ini merupakan kriteria dari penghargaan kelompok. Selanjutnya, materi keanekaragaman hayati. Nah, materi keanekaragaman hayati ini dipelajari pada kurikulum 2013 mata pelajaran biologi SMA kelas 10 MIPA semester Gazal. Pada materi ini, kompetensi dasar atau KD yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Untuk 3.2, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. 4.2, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Untuk waktu dan tempat penelitian. Untuk tempat penelitiannya ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muara Padang, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Dan untuk waktu penelitiannya ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Juli sampai 8 Agustus 2020. Dan untuk rancangan penelitiannya ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang membandingkan 2 kelompok sampel, yaitu 1 kelompok sampel sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran tim game turnamen dan 1 kelas lainnya sebagai kelas kontrol diajar dengan pendekatan konvensional. Nah, desain penelitian ini menggunakan pre-test post-test control group design. Selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, untuk populasinya ini adalah seluruh siswa kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1 Muara Padang yang berjumlah 98 siswa. Untuk sampelnya ini adalah siswa kelas 10 MIPA sebagai kelas kontrol dan kelas 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini adalah tes hasil belajar dan lembar observasi. Pertama, tes. Nah, tes hasil belajar ini
diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa pada ranah kognitif terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, untuk tes ini terbagi atas dua macam, yaitu pre-test dan post-test. Nah, untuk yang kedua, lembar observasi. Nah, lembar observasi ini digunakan untuk mendukung pengamatan minat belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama ada dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku. Yang kedua yaitu tes, yaitu berupa tes awal dan tes akhir, dilakukan dengan butir soal pilihan berganda dengan jumlah soal 20 butir dengan 4 option jawaban. Untuk yang ketiga yaitu data penunjang penelitian, adalah data hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan data hasil observasi ini diperoleh dengan menggunakan instrumen non-tes berupa lembar observasi. Selanjutnya, analisis data. Nah, untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti ini berdistribusi, terlebih dahulu diuji prasyarat analisis data, diantaranya yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Untuk yang pertama, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis pengujian uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan rumus Lilliefors. Nah, perumusan hipotesisnya, HA sebaran data prestasi belajar tidak berdistribusi normal, dan HO sebaran data prestasi belajar berdistribusi normal. Nah, uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 20.0 dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 berarti data ini berdistribusi normal, dan jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Pengujian homogenitas varians dengan melakukan perbandingan varians terbesar dengan varians terkecil dilakukan dengan cara membandingkan dua buah varians dari variabel penelitian. Untuk rumus homogenitas perbandingan varians adalah sebagai berikut. Hipotesis statistik adalah sebagai berikut, yaitu F hitung sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Dan untuk kriteria pengujiannya adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka data yang dinyatakan tidak homogen, dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data dinyatakan homogen. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari sampel yang digunakan. Untuk rumus hipotesis, H0 sama dengan mu lebih besar sama dengan mu 2 atau tidak ada pengaruh positif dan signifikan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran tim game turnamen. Untuk HA-nya sama dengan mu A lebih kecil sama dengan mu B atau ada pengaruh positif dan signifikan hasil belajar siswa dengan menggunakan model tim game turnamen. Untuk menguji hipotesis digunakan uji T dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan sama dengan N1 dikurangi N2. Nah, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka HA diterima. Nah, ketika T tabel lebih besar daripada T hitung maka H0 diterima dan HA ditolak, maka tidak terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa yang diajar dengan model tim game turnamen. Dan ketika T tabel lebih kecil daripada T hitung maka H0 ditolak dan HA diterima, maka terdapat pengaruh terhadap hasil belajar siswa yang diajar dengan model tim game turnamen pada materi keanekaragaman hayati. Demikianlah hasil dari presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.